16 besar ya. Ini mengharapkan negara lain lagi sih. Ini sekedar edukasi ya teman-teman, meskipun ada mungkin yang nonton video ini ya mengharapkan dari negara lain lagi bang, mengharapkan negara lain tentu nggak enak bang. Ini hanya sekedar memberikan edukasi dan pengetahuan. Ada dua. Pertama, Jordania menang dengan defisit lebih dari 20 atas Bahrain. Kemudian skenario yang kedua, Kyrgyzstan bermain imbang dengan Oman. Jika salah satu dari dua skenario tersebut terjadi, Indonesia berhak lolos ke babak 16 besar. Kemudian yang ketiga, Indonesia sudah menjalani 3 pertandingan di babak fase grup Piala Asia. Menghadapi Irak, Indonesia harus kalah. Menghadapi Vietnam, Indonesia menang. Menghadapi Jepang, Indonesia kalah terakhir 3-1. Jika kita lihat perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia, kemudian kita korelasikan dengan target yang dicanangkan, yang diinginkan oleh Indonesia Time sebelum Piala Asia ini bergulir, yaitu 1 menang, 1 imbang, 1 kalah. Dengan setelah babak fase grup berakhir, target yang dicanangkan oleh Coach Sintayong tidak tercapai. Ini target personal ya teman-teman, karena secara hasil Indonesia kalah menghadapi Irak, Indonesia kalah menghadapi Jepang, Indonesia menang menghadapi Vietnam. Kita bicara fakta teman-teman, tentu ketika target yang dicanangkan oleh seorang pelatih tidak tercapai, ada mungkin evaluasi secara personal mungkin dilakukan oleh Coach Sintayong. Bagaimana kedepannya Coach Shin meramu taktikal, meramu permainan ketika menghadapi tim yang lebih superior dari timnas Indonesia. Dan Irak pun ternyata di Piala Asia ini memberikan kejutan dan permainannya sangat amat luar biasa. Yang keempat teman-teman, kita bicara dari sisi teknis permainan, ada satu pemahaman ataupun sebuah hipotesa yang cukup menarik ketika aku menonton pertandingan Indonesia menghadapi Jepang. Kita bicara pertandingan ini aja. Indonesia permainannya bertentang. Sintayong sudah memberikan hal yang sangat amat luar biasa. Dan ketika kita melihat apa yang ditampilkan oleh Jepang di atas lapangan, maka saat kita menyaksikan Indonesia membangun serangan, seperti ada perbedaan dari sisi mindset Indonesia. Level mainnya itu masih seperti hafalan, sedangkan apa yang dilakukan oleh Jepang sudah masuk ke dalam pemahaman. Contoh permainan orang ketiga, bagaimana fluidnya dilakukan oleh pemain Jepang di atas lapangan, kemudian one touch, kemudian bagaimana menciptakan overload, kemudian bagaimana Nakamura yang ada di sayap kiri Jepang nomor 13 atau berduaan nomor 14 di sayap kanan, ketika mereka duel satu lawan satu menghadapi defending Indonesia, pasti akan ada pemain lain yang melakukan pergerakan off the ball, menciptakan 2 versus 1 menghadapi defending Indonesia, yang akhirnya ketika pemain Jepang lebih banyak orang di situ, pemain-pemain bertahan dari timnas Indonesia kesulitan untuk bisa meredam dan mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Jepang dari sisi penyerangan. Dan saat high intensitas terjadi di atas lapangan dilakukan oleh pemain-pemain Jepang, unbalance dari sisi struktur organisasi acap kali terjadi di permainan timnas Indonesia. Unbalance itu seperti apa Bang Tom? Secara struktural, jika permainan timnas Indonesia lamban, temponya nggak cepat, dan sirkulasi bola nggak fluid dilakukan oleh pemain-pemain Jepang, maka struktur shape defending bertahan yang dimiliki oleh Indonesia terlihat jelas 5-4-1 dari skema di atas kertas 3-4-2-1 ataupun 3-4-3. Namun jika pemain-pemain Jepang meningkatkan permainan dari sisi kecepatan teman-teman, di situ defending 5-4-1 ketika bertahan yang dimainkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, quote and quote
Kesalahan-kesalahan lain, switch play ataupun permainan diagonal. Dan aku teringat apa yang dilakukan oleh Real Madrid dan kawan-kawan bersama bosnya di mana ketika acap kali sering melakukan permainan diagonal switch play dari sektor kanan memindahkan bola ke sektor kiri, dari sektor kiri memindahkan bola ke sektor kanan. Meski itu dan pemain timnas Indonesia lainnya dari belakang yang gemar melakukan diagonal passing perbandingan menghadapi Jepang seperti switch play, kenapa? Karena semua saya dan sepanjang pertandingan durasi passing yang diberikan oleh timnas Indonesia 60%, sedangkan Jepang 40%. Nah, hal dasar seperti ini mempengaruhi banget terhadap permainan sepak bola. Tapi sekali lagi dengan posisi Jepang yang berada di rank 17, bukan teman-teman, Indonesia masih di 100-an. Wah, ini perjuangan yang sudah ekstra dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Kemudian poin kelima dari sisi Indonesia bertahan 5-1. Tentu salah satu yang diinginkan oleh Coach Sintayong bagaimana bisa menciptakan transisi cepat. Transisi cepat yang dimainkan oleh Coach Sintayong pun tidak begitu jelas. Idenya bagaimana? Oke, kita lihat dulu menggunakan karakteristik itu. Di atas kertas Jepang gunakan pola 1-4-2-3-1, di belakang ada Suzuki pun di dunia pertahanan Jepang khususnya menghadapi bola duel udara ya kerap ya kesulitan ya sepanjang 3 pertandingan yang dilakukan oleh Jepang di Piala Asia, dan terbukti lewat lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan bisa dikonversi oleh Sandy Walsh untuk menciptakan sebuah gol. Empat bek Nakayama Sumaituma. Dari sisi defensif Jepang nggak begitu banyak mendapatkan attacking yang berbahaya dari timnas Indonesia, dan Jepang pun dari sikap attacking hanya bisa menciptakan poin target akibat solidnya defense yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian di tengah ada Hatate, Endo, sayap kiri ada Nakamura, kanan Doan, Bobo, di belakang Weda. Lalu Sintayong bersama timnas Indonesia gunakan pola andalan yaitu 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1, di belakang Hernando, 3 back
apresiasi yang dimiliki oleh Indonesia juga yang diadopsi lah ya, seperti apa yang dilakukan oleh Vietnam memanfaatkan bola-bola servis yang dilakukan oleh Indonesia. Contoh ini yang menarik, ada Indonesia menciptakan set free kick ball yang tinggi presisi walaupun niatannya jelas. Kemudian beberapa servis lainnya seperti corner kick, Marcelino Ferdinand langsung memberikan bola rendah. Teman aku mengingatkan hal tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Korea menghadapi Jerman di Piala Dunia eranya Coach Shin Tae-yong bersama Korsel, tapi itu tidak presisi. Kemudian beberapa kesempatan lain dan salah satu hal yang dimanfaatkan oleh Indonesia menjadi gol lewat lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh Pratama yang mampu dikonversi oleh Sandy Walsh. Oke, kita lihat perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia ini. Apakah skenario yang di awal kita sampaikan akan terjadi? Menarik. Gimana menurut teman-teman? Coba di situ persoalannya, Pak. Dibilang ini kalaupun toh ingin balik dengan PDIP ingin balik dengan Pak Jokowi butuh waktu. Setelah Pak Jokowi hilang bulan madunya dengan teman kongsinya di 2024 ini, Pak. Ini orang seperti figur Pak SBY nggak mau maju aja per hari ini, itu nggak ada titik temu. Apalagi jelas-jelas setelah 23 tahun bersama-sama pisah jalan, cerai berat. sekarang yang dihadapi Bapak Politik dan kali ini sudah bersama masih merah di lain. Tapi si marah-marah itu Yang kemarin yang bikin Pak Untung Adianto agak lama gini baru di sini kan. Dipikir Pak Untung ini balik tidak turun 20 detik lah, tidak turun 5,5 menit dan Pak Untung begini kan lama juga di KTA dibalikin kan. Iya, marah ya, marah di sini. Oke, kita sudah bersama Masinton Pasaribu dan Adi Pre. Ya, merdeka. Gimana Mas? Dua situasi politik begini Bang. Ya. Bapak tahu. Iya, apalagi kemarin deh kan kalau kita tahu ya, baru informasi yang paling anyar itu Bang Ara nih kemarin mundur dari PD Perjuangan, balikin KTA segala macam ya kan. Lu apakah ini semakin memperkuat tesis lu bahwa Jokowi dan PDI udah talak 3? Karena alasannya Bang Ara, saya ikut Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi belum balikin KTA juga. Juga Pak Jokowi kan. Ya sebenarnya kalau mau jujur melihat hubungan Bang Ara dan PDIP ini kan sebenarnya sudah lama ya, tak harmonis. Bahkan sudah terendus itu sejak 2014 yang lalu ketika ada isu soal Bang Ara sebenarnya masuk nominator orang yang dinilai punya kemampuan, punya kapasitas dan bahkan punya kesempatan untuk jadi menteri saat itu, tapi konon juga tidak mendapatkan restu dari PDIP. Pasca itu orang juga menilai bahwa hubungan PDIP dan Bang Ara itu memang dalam tanda kutip ya, itu ya sudah wassalam sebenarnya. Jadi kalaupun toh kemarin misalnya Bang Ara itu mengembalikan kartu anggota PDIP keluar dari PDIP, bagi kita yang melihat dari jauh tidak ada persoalan, dan karena memang hampir kurang lebih 10 tahun hubungan keduanya itu bukan hanya dingin tapi memperkuat, dan bahkan dalam banyak hal Bang Ara kan memang terkesan sudah dianggap bukan siapa-siapa seperti di PDIP, elit juga bukan gitu ya, pengurus teras juga bukan ya, caleg juga bukan,
Dan bahkan ketika memberikan dukungan politik kepada Pak Ganjar beberapa waktu yang lalu, fotonya kan sesaat setelah itu di take down. Ini menurut saya menebalkan satu keyakinan memang Bang Ara tanpa mengembalikan kartu tanda anggota PDIP-nya pun publik sudah menilai bahwa ya memang Bang Ara sudah tak cocok dengan PDIP. PDIP dan Bang Ara merupakan dua hal yang saat ini satu sama yang lain itu ya sudah berbeda dan tak bisa diselamatkan lah hubungannya. Yang ramai itu karena saat ini adalah tahun politik, seakan-akan mundurnya Ara itu kapitalisasi gitu ya. Ini sebagai penebal bahwa misalnya di internal PDIP nggak solid. Padahal kalau kita runut ke belakang sebenarnya hubungan Ara dengan PDIP sebenarnya sudah lama nggak rumit. Kan begitu Pak. Yang kemudian menjadi ramai itu apapun judulnya, Bang Ara ini adalah anak gitu ya, dari salah satu senior dan pendiri dari PDIP, Pak Sabang. Ini dua hal yang kemudian menurut saya kenapa pembicaraan tentang Bang Ara keluar dari PDIP itu ya relevan, kemudian ramai dan sampai hari ini terus menjadi perbincangan ya di tahun politik. Dan Bang Ara adalah bagian dari putra salah satu dari pendiri PDIP. Kan begitu Pak jalan ceritanya. Kalau kau bertanya apakah ini menjadi penegas bahwa Jokowi dan PDIP itu sudah talak 3, ya kalau bisa mau disebut ini talak 3 plus bahkan. Sudah talak 3 ditambah lagi gitu ya, dengan sejumlah orang yang terafiliasi dengan Jokowi, tegak lurus dengan Jokowi juga keluar dari PDIP. Tapi kalau melihat kecenderungannya memang yang keluar dari PDIP sejak lama hubungannya dengan PDIP sudah tak harmonis Pak. Tanpa keluar sekalipun sebenarnya di PDIP sudah tidak terlampau berfungsi secara optimal kan begitu. Budiman juga kan bukan siapa dalam tanda kutip, bukan elit, bukan pengurus teras, dan kalau tidak salah tidak jadi caleg juga Pak. Ya memang begitulah PDIP kalau kita melihat dari jauh Pak. Memang ini partai kader yang memang agak tricky ya soal rekrutmen, kaderisasi dan step-step dalam menjadi anggota partai. Jadi tergantung kekuatan iman politik internal gitu ya. Sejauh mana dia bertahan ketika tidak menjadi apa-apa, apakah akan tetap keluar ataupun tidak. Karena banyak juga kan senior-senior di PDIP gitu, tidak jadi apa-apa dalam tanda kutip, tapi terus bertahan, terus menjadi bagian dari partai. Tapi overall ya tentu publik semakin menebalkan keyakinan di bahwa ini adalah wujud nyata dari talak 3 PDIP dan Jokowi dan PDIP. Ya, kira-kira begitu Pak. Meskipun secara administrasi nggak ada perubahan sama sekali antara Pak Jokowi dan PDIP, tapi ya ini secara faktual, de facto ini memang udah talak 3 ya. Ya soal administrasi itu kan soal teknis saja sebenarnya. Mengembalikan kartu anggota, menyatakan keluar dari partai ataupun dipecat itu kan hal teknis. Surat menyurat aja ya. Betul. Ya kalau kita melihat kecenderungan politik, hati dan pikirannya Pak Jokowi tak sejalan dengan PDIP. Kan saya menyebutkan 3 hal sesuai dengan talak 3 itu. Pertama, misalnya Pak Jokowi jelas tak sejalan dengan keputusan politik PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden. Kan begitu jalan ceritanya. Padahal di PDIP itu siapapun judulnya, mau presiden, kemudian anggota dewan, mau menteri, mau gubernur, bupati, wali kota, akar rumput, kader biasa, mesti tegak lurus dengan keputusan partai. Tapi Jokowi tidak melakukan ini untuk Pilpres 2024. Itu kan unsur yang pertama. Kedua, ketika deklarasi pasangan Ganjar dan Mahfud itu plus ditambah dengan Kaisang yang kemudian menjadi salah satu kader dan ketua umum PSI, itu kan menjadi penebal. Yang kedua, betapa memang sikap politik Pak Jokowi itu sudah mulai tak sejalan lagi dengan PDIP ya. Bahkan yang ketiga, hari ulang tahun PDIP yang ke-51 yang cukup spesial dirayakan oleh semua kader-kader PDIP, Pak Jokowi bukan hanya tak hadir, kasih kiriman bunga dan ucapan selamat pun tidak gitu. Justru yang mengucapkan selamat itu Anies Baswedan. Untuk sejarah ya, pertama kalinya nih Pak Anies ini nggak pernah memuji PDIP dan tak pernah memuji Mbak Megawati. Tapi dalam momen hari ulang tahun yang kemarin tiba-tiba Pak Anies memberikan satu statement, ucapan selamat dan memuji Megawati sebagai sosok pejuang demokrasi dan seterusnya. Berbeda secara diametral dengan Pak Jokowi yang secara administratif per hari ini juga masih kader PDIP, hadir pun tidak, kasih video pun juga tidak, kasih karangan bunga pun juga tidak gitu loh Pak. Posting di Instagram aja nggak ada ya. Jadi Pak Jokowi hari-hari apa aja dia posting gitu ya. 3 unsur inilah kemudian saya ingin mengatakan ini adalah talak 3 antara Jokowi dan PDIP dan
Jokowi. Kalau mau ditambahkan dengan keluarnya ARA yang alasannya ikut Jokowi, talak 3 plus plus. Gimana Bang Masinton? Komentar dulu. Talak 3 plus plus ini katanya. Karena Bang Ara udah jadi Bang Ara menambahkan plus plusnya, kalau kata dulu almarhum Kasino di Warkop DKI itu sudah jatuh tertiban tangga, tertiban gardu. Gimana Bang? Kalau PDI Perjuangan orang berpartai itu karena keyakinan berideologi dan karena kebenaran. Seperti itu PDI Perjuangan keyakinan ideologi dan perjuangan kebenaran yang bahasa sekarang itu berat. Jadi kalau PDI Perjuangan itu orang berpartai itu menyelesaikan dalam proses itu yang menunggu satu keyakinan perjuangan ideologis kalian gaya tahan, kemudian konsistensi, ya kan, dan keyakinan kuat dalam perjuangan bersama itu. Jadi dalam sejarah PDI Perjuangan ya, terutama dalam masa PDI, nah itu selalu digoda-goda untuk untuk kekuasaan atau berjuang bersama rakyat. Ya itu ya tuh. Nah contoh ketika dalam sejarah PDI itu PDI brosurnya digoda untuk kekuasaan. PDI itu juga dan menjadi PDI Perjuangan menjadi garis perjuangan rakyat itu berikut garis perjuangan bahkan demokrasi. Jadi bagi kami persoalan masih di PDI atau tidak ya persoalan tidak politik. Nah kalau kami kita di PDI dan sekedar politik ansih tentang pilihan politik dan keyakinan memiliki sama ideologi perjuangan sama perjuangan atas dan itu. Nah dalam organisasi kepartaian Indonesia gitu ya. Kalau dari Golkar PAL ya jadinya Nasdem, jadinya Gerindra dan itu ya. Kalau orang keluar dari PDI rata-rata ya jadi Golkar. Itu konsekuensi logis biasanya ya. Artinya dalam kalau kita lihat masa-masa dari PDI Perjuangan yang dari PDI Perjuangan tidak menjadi sebuah kekuatan politik kira-kira gitu. Bang, tadi kalau lu tadi bicara ideologi, salah satu alasan Bang Ara kemarin yang diungkapkan di depan saya dan Ari itu karena merasa bahwa Pak Jokowi lah yang rasa-rasanya lebih cocok menjadi pewaris dan secara faktual menjalankan ajaran-ajaran Bung Karno secara konsekuen. Nah, menurut lu gimana tesis ini? Menurut Bang Ara, sehingga Bang Ara yang dia menganggap bahwa beliau berpolitik dengan ideologi, terutama ideologi Soekarno, ya merasa bahwa Pak Jokowi lebih Soekarno lah, kalau bisa dianggap. Menurut lu gimana? Personifikasi ajaran yang dia kan badan itu bukan berbasis pada person, ada nilai konsistensi, konsekuensi perjuangan dan lain-lain. Itu pada nilai, bukan pada person, gitu loh. Jadi kalau kita lihat, menurut saya tidak sesederhana itu kemudian mengkerdilkan ya, atau mereduksi kemanaan dari perjuangan ideologi Bung Karno tadi. Bung Karno jelas spiritnya itu ya. Kalau kita baca bagaimana memperjuangkan satu bangsa bisa mandiri, bisa setara dengan bangsa lain. Ini kita merdeka, itu juga Bung Karno beliau mengatakan dengan anggaran yang sangat minim ya, gitu loh. Kita mampu membangun
yang sekarang kita lihat warisannya itu ya. Seperti jembatan Ampera ya. Iya ya. Gelora Bung Karno dan lain-lain. Nah, itu dengan anggaran yang sangat. Beliau mampu memerankan posisi diplomasi yang setara, bahkan kemudian mampu menjadi pelopor buat bangsa-bangsa terjajah untuk berjuang memerdekakan bangsanya. Jauh lah. Kira-kira gitu lah ya. Artinya menurut saya sih nggak bisa direduksi apa begitu. Bung Karno itu melampaui zaman. Cara berpikirnya sangat visioner dan futuristik gitu loh. Nggak bisa memahami dengan hal teknis. Nggak bisa di apa misalnya teknis ya pekerjaan ala mandor gitu ya dengan satu proyeksi besar ya yang kita sekarang kita bisa merasakan bahwa Bung Karno orang yang hidup gagasan melampaui zaman gitu. Jadi Anda ini ya, merasa jauh panggang dari api. Jauh. Yang satu punya konsep besar yang sebuah bangsa, yang satu pelaksana teknis. Jauh. Ya kan Pak Jokowi katanya ada bikin tuan rumah Piala Dunia, hal-hal yang strategik yang bisa ya sama aja membangun infrastruktur lintas Jawa, Indonesia sentris, bangun Papua itu kan sebenarnya juga kalau kata Bang Ara itu yang the dream of Soekarno kan yang kemudian dilaksanakan kepentingan nasional dan segalanya. Iya. Tadi ya, jadi begini ya hal-hal yang bangun infrastruktur dan lain-lain itu memang harus gitu. Ide besarnya apa? Bicara ide besarnya apa? Hal-hal teknis itu menjadi keharusan buat kita. Bung Karno dengan gagasan besar ya kalau ya jauh lah menurut saya nggak bisa direduksi apa tapi ya dalam aspek melaksanakan kerja teknis ya. Bang Adi, kan kita tahu ya setelah reformasi itu muncullah PDI dengan tagline partai cilik untuk sebagai antitesis dari politik priainya Golkar pada Orde Baru yang mana itu pejabat-pejabat pemerintah, kelompok kekayaan, elit lokal yang menjadi bagian dari Golkar gitu. Sementara PDI itu adalah partai yang merupakan suara akar rumput ketika itu yang merupakan yang kemudian dalam kampanyenya mau menarasikan soal wong cilik. Nah ini yang terjadi nih sekarang malah sebaliknya nih, ketika talak 3 kayak kata Anda itu, ya kan? Itu malah Golkar yang kemudian salah satu partai yang membawa Pak Jokowi masuk ke dalam iklan politiknya gitu kan. Nah kita coba lihat iklannya ini. Tadi kita komentarnya. Makasih atas segalanya bersama kita, pastikan terus berwarna karena cinta akan mengikat rasa untuk selalu saling percaya. Berdua dalam cinta. Mulai diakuisisi nih orang lain gawat nih kan. Jadi apa pertanyaannya nih? Ya itu, apakah itu juga strategi untuk mengambil Pak Jokowi yang udah mulai talak 3 ini semua partai jadi berebut? Nah, saya kurang tahu persis ya. Kalau disebut sebagai upaya untuk mengakuisisi, apakah Pak Jokowi akan dikuningkan secara struktural ataupun tidak? Ini tentu rumit ya, karena Golkar ini kan partai mapan, partai lama dan hampir setua dengan bangsa ini kan berdirinya. Pernah jadi pemenang, turun naik elektabilitasnya. Kan kalau kita menyebut istilah akuisisi itu sebenarnya seakan-akan Pak Jokowi menjadi bagian dari Golkar, entah apapun kapasitasnya, entah dewan pembina, entah penasehat spiritual dan seterusnya, itu nggak lain hal. Kan kita tidak tahu. Satu-satunya cara yang paling bisa kita jelaskan ketika
ada Pak Jokowi dalam iklannya Golkar, mungkin itu bagian dari cocok tanam elektabilitas juga, supaya pemilih-pemilih Pak Jokowi non PDIP juga secara masif migrasi menjadi bagian dari pemilih Golkar. Tentu dalam konteks ini Golkar kan juga sedang struggle betul dengan partainya, karena Golkar tentu tidak hanya elektabilitas partainya cuma 11 ataupun 12. Di 2024 ada target yang jauh lebih kuat. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah bagaimana mengkapitalisasi pesona Jokowi yang per hari ini diyakini memang tingkat kepuasannya di atas 80%. Karena kalau mau jujur sebenarnya pemilih Pak Jokowi non PDIP pilihan politiknya kan agak sedikit sulit untuk ditebak. Apakah dia ke PSI, apakah dia ke Gerindra, apakah dia ke Golkar, ataukah dia ke ke PAN atau partai-partai pendukung lain. Itu tidak bisa disimplifikasi per hari ini. Tapi Oleh gesture antara Pak Jokowi dan Golkar gimana? Ya kalau melihat gesturnya itu saya ini melihat bagian dari upaya untuk mendapatkan faedah elektoral di 2024 bagi Golkar. Itu aja kok. Tentu Golkar sedang berhitung betul karena banyak pemilih Jokowi yang sampai saat ini iman politiknya belum mantap memilih partai mana ya. Kalau bisa sebelum pemilih Pak Jokowi non PDIP ini ke tempat yang lain tentu perlu dikuningkan juga Pak Jokowi gitu kan. Tapi ingat yang bikin iklan kayak gitu kan bukan Golkar, ada PAN juga di situ yang mengatakan syukron, terima kasih dan thank you ke Pak Jokowi yang dinilai sebagai presiden yang cukup kompeten yang membuat bangsa ini maju secara ekonomi, UMKM dan seterusnya. Ingat, PAN juga kan sedang struggle bagaimana elektabilitasnya naik, bukan hanya lolos parlemen. PSI malah ada Jokowisme kan? PSI bukan hanya Jokowisme Pak, yang ikut Jokowi pilih PSI jauh lebih ekstrim. Jadi kalau harapannya ingin mendapatkan pemilih banyak di pileg Golkar ataupun PAN harus mengubah tagline-nya. Kalau Anda tegak lurus ke Pak Jokowi, pilihlah Golkar. Kalau Anda tegak lurus sami'na wa ta'na kepada Pak Jokowi, pilihlah PAN. Kan itu aja Pak. PSI jauh lebih strength. Ini yang saya kira memang kalau kita melihat dalam konteks bahasanya kau berdua ini soal akuisisi, satu-satunya yang bisa kita tangkap adalah bagaimana para pendukung Pak Jokowi itu secara kepartaian memilih Golkar tentunya dan juga ada PAN. Atau jangan-jangan Pak, bagi saya ini bukan soal akuisisi mendapatkan elektoral. Ini sepertinya efek dari setelah Pak Jokowi bertemu dengan ketua umum partai pendukung paslon nomor 2. Saya menduga ini juga jangan-jangan sebagai upaya untuk mengamplifikasi kepada masyarakat dan rakyat Indonesia yang masih belum tahu bahwa Pak Jokowi itu pilihan politiknya adalah Prabowo Subianto dan Gibran gitu teman. Oh gitu. Iya, karena begini, ada kawan dari PSI, Bang Bro Andi Budiman mengatakan masih banyak masyarakat yang puas dengan Pak Jokowi tapi nggak tahu kalau pilihan politik Pak Jokowi itu sebenarnya lebih condong berpasangan sama yang lain. Gimana penjelasannya? Ya kalau kata Pak Ganjar kan selama belum statement saya yakin Pak Jokowi masih sama saya gitu. Nggak iya makanya. Iya kan? Itu yang kita ya kita kan ya harusnya kan artinya kalau masih bersama PDI Perjuangan contohnya ya ayo dong menangkan Pak Ganjar Mahfud. Iya ya. Ya kan itu aja tuh. Terus gimana penjelasannya lagi? Jadi terserah orang menginterpretasikan ini keretakan, talak 3 atau apa ya silakan simpulkan sendiri gitu Ya, silakan aja. Enggak prinsip dalam PDI Perjuangan itu ya. Kita kan politik itu tidak semata-mata ansih jabatan dan kekuasaan. Ya itu loh. Nah, dalam politik itu kan ada rakyat. Iya ya. Mekanisme politiknya juga sudah diatur dalam satu mekanisme demokratis. Kita sudah mengambil jalan reformasi itu, kita mengambil jalan demokrasi. Politik itu bukan sekedar pelangganan kekuasaan, apalagi pemilu dijadikan sarana pelangganan kekuasaan. Dan itu juga apa? Nah terus kalau umpama katakan nih, kalau PDI Perjuangan ingin kekuasaan ansih terus mengabaikan faktor yang elementer demokrasi yang sudah
kita putuskan sebagai jalan untuk bangsa ini bergerak maju sebagai bangsa yang modern ke depan, bangsa yang beradab. Dengan demokrasi ini kita membangun keadaban. Ya, kalau kami pragmatis aja dalam aspek kekuasaan tadi, mengabaikan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat yang sudah kita sepakati dalam konstitusi kita yang sudah kita amandemen, kami dukung aja 30. Kenapa? Kami dukung penundaan pemilu. Nah itu loh. Tapi PDI Perjuangan tidak mengambil langkah itu, Pak. Kita nggak ingin ya bangsa ini kemudian terjerembab ke langkah ya itu mundur, bukan lagi jalan tepat ya, mundur ke belakang. Kita sudah setelah reformasi kita mengambil jalan demokrasi. Apapun itu, politik itu adalah bagian dari membangun keadaban, budaya dan pergerakan politik itu ya harus dalam etika itu tadi, Pak, nilai-nilai demokrasi tadi itu. Nah kalau kita lihat umpama mana tuh 2022 pada deklarasi itu partai-partai itu Deklarasi apa? ya penundaan pemilu. Ya partai-partai Ngasih ide bukan deklarasi. Ini kasih ide publik. udah lah. Kasih ide tuh ya deklarasi. Test the water, test the water. Nah, gitu loh, Pak. Apa bagi PDI Perjuangan ikut nggak dalam pusaran itu, walaupun secara elektoral, nah gitu ya. Kalau secara kekuasaan partai ya, dampak besar itu ada di PDI Perjuangan, Pak. Tapi PDI Perjuangan ya, Bu Mega tidak mengambil langkah pragmatisme politik kekuasaan partai. Bahwa politik kita ini bukan sekedar jabatan dan kekuasaan, Pak. Nah itu yang mungkin ya bagi orang yang atau orang yang berpikir pragmatisme pendek gitu. Apa? Ya sama kan pertanyaan situasi hari ini, kenapa PDI tidak mengambil langkah itu? PDI berjalan di garis demokrasi, Pak. Hal prinsip dan elemen bisa dibayangkan kalau PDI ikut dalam apa itu? Ikut dalam skenario kekuasaan politik, pelanggangan jabatan dan kekuasaan tadi, terus gimana tuh kedaulatan rakyat kita? Ya ini memang pilihan yang nggak mudah, tapi harus dilakukan. Tapi kan itu bisa dikomunikasikan secara internal ke Pak Jokowi sebenarnya, Pak. Skenario 3 periode itu udahlah. Ini dari 2021, Pak, digarap sejak masa Covid. 2021 itu. Jadi ini nih sampai bisa bicara sampai Q ya. ke 2023 putusan MK ya. Itu yang saya bilang tuh, enggak. Ini bukan yang berdiri sendiri, Pak. Hasil hari ini. Hari ini tuh dari proses yang diskenariokan lama, Pak. Sejak masa Covid, di mana kita masih Covid, Pak, ya. Menangani Covid apa segala macam. Di pusat kekuasaan itu merancang bagaimana 3 periode. Itu 2021. Coba dikomunikasikan tuh ke partai-partai politik dan coba dibahas secara informal di MPR. Bagaimana utak-atik konstitusi tadi. Kemudian 2022 Februari buka aja semua dokumennya. Golkar setuju dengan penundaan pemilu. Setelah tadi utak-atik 3 periode itu kan mulai muncul penolakan. Elemen civil society akademisi menolak 3 periode. Kemudian awal Februari ya 2022 muncul penundaan pemilu. Golkar setuju penundaan pemilu. Walaupun dibilang coba mewacanakan dengan berbagai alasan bla bla bla, PAN mendukung penundaan pemilu dan juga PKB mendukung penundaan pemilu. Tapi ya kemudian PDI Perjuangan di mana, Pak? Nggak setuju. Saya juga di total politik mau tentang skenario. Nah itu. Nah kemudian
Ini kita lihat rangkaian tahun per tahun ya, 2021, 3 periode, 2022, deklar penundaan pemilu, 2023 pun keluar MK pelanggaran etik kan. PDI Perjuangan di mana Pak? Gitu. Ya, kan bisa dicalonkan. Tapi PDI Perjuangan tidak mengambil langkah itu. Memang ya itu politik dengan satu keyakinan ideologi nggak tahu, mungkin nggak populer kali ya. Iya. Tapi bangsa ini harus dijaga dengan satu keyakinan nilai, hal-hal yang prinsip dan perjalanan bangsa ini ke depan. Dan PDI merasa Pak Jokowi punya kontribusi dalam skenario-skenario tadi, sehingga mungkin sejak saat itulah PDI dan Pak Jokowi ini mulai ada jarak yang menganga. Saya tidak mau bicara itu, tapi ada skenario dari pusat kekuasaan yang ingin melakukan langganan itu, skenario dari 2021, 2022 dan kemudian 3 MK itu. Jadi bukan karena selalu disebut petugas partai. Enggak lah, udahlah. Itu cuman kecap-kecap ini aja tuh. Karena Bukan di situ persoalannya, Pak. Dibilang ini kayak direndahkan. Ya kan itu ya. Kan yang sampai ke publik itu memang Iya. Kalau nggak ada PDI ini Pak Jokowi ini sedih loh. ditunjuk-tunjuk. Bukan itu, Pak. Ditunjuk disebut petugas partai. Saya rasa kalau PDI setuju dengan 30 pasti penjelasannya beda lagi, Pak. Ya itu ya tuh. Enggak, kalau kita kan kalau aku terbiasa itu bicara yang bukan yang basa-basinya, tapi substansi dan esensi dari yang hari ini dia itu tadi politik pelanggaran kekuasaannya, dan itu sudah diskenarikan sejak 2021. Ini ditonton banyak orang loh Pak. Oh iya, Berarti ini retaknya hanya karena soal proposal 3 periode, bukan karena petugas partai. udahlah. 2021, 2022 buka aja semua filenya tuh, Pak. Saya ketika muncul partai mendeklar penundaan pemilu pada saat paripurna, saya sampaikan ketika ini ada skenario langganan kekuasaan ingin mengotak-atik apa yang sudah kita sepakati dalam konstitusi datangnya dari pusat kekuasaan, itu adalah sikap tiran. Tapi kalau datang dari rakyat, ya itu bisa kita pandang sebagai sebuah aspirasi. Tapi ini kan datang dari pusat kekuasaan, Pak, dengan mengotak-atik gitu, dengan menggunakan approval rating tadi, Pak. Ya. Karena kan begini Bang, santer kan yang sampai ke publik, ke kita semua. Kenapa misalnya sikap Pak Jokowi itu mulai tidak sejalan dengan PDIP ya? Itu karena selalu diposisikan sebagai petugas partai. Sementara Pak Jokowi adalah presiden, dia kan suka ditunjuk-tunjuk, bahkan terkesan ya seperti anak kecil di depan orang tuanya kan. Nggak mau. Wah, kita kalau kasih merasa ban, direndahkan nggak mau, dalam ya. konteks itu. Kalau dalam filsafat apa itu kan itu kan singkat. Hal yang mendasarnya kan esensinya adalah pelanggaran kekuasaan. Kalau kata Bang Kalau Zulfan itu ada alasan- laten dan manifest. Iya, kalau 1001 alasan kan bisa dibangun untuk membenarkan langkah itu. Berarti pernyataan Bang Masinton ini clear dan fix gitu ya, bahwa selama ini semuanya hanya sebatas asumsi-asumsi soal hanya dianggap sebagai petugas partai yang kemudian yang bisa memicu keretakan antara hubungan PDIP dan Pak Jokowi gitu Bang. Oh iya, Bos. Ini berarti soal proposal 3 periode aja, kira-kira begitu Bang? Lagi ya, Pak. Kan dari 2021, Pak. Saya di DPR. Saya juga anggota MPR kan. Kita kan dengar itu, Pak. Maka terus kemudian 2022 partai deklarasi. Kemudian kita diskusi 2022 juga itu, Pak. Bulan Juni kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Yang Anda minta semua orang klakson turun Iya. ke jalan ya kan? Iya kan? Bunyikan Yang klakson skenario pada saat itu kan. Ada Mr. Q itu Anda bilang. Iya. Mr. Q pada saat itu adalah bagian dari yang mengoperator, ya, menggaungkan, membunyikan seakan-akan dari masyarakat tentang 3 periode penundaan pemilu. Itu yang saya sampaikan, skenario tentang 3 periode penundaan pemilu dan menciptakan boneka. Iya kan?
Dan kemudian kan ya di MK itu. Nah berarti sejak masa-masa itu sebenarnya PDIP dan Pak Jokowi udah merenggang ya bang ya sebenarnya, udah nggak sejalan dan nggak bersama lagi loh sebenarnya. Jadi, kalau PDI Perjuangan tidak merasa merenggang, PDI Perjuangan tetap menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, Pak. Karena esensi dari kita bernegara adalah berkonstitusi, Pak. Kalau konstitusi ini kita tabrak semau kita karena kita punya kekuasaan dan merubah itu, dan terus jadi apa bangsa ini? Bubar, gitu loh. Nah, PDI Perjuangan harus menjaga itu. Kalau kemudian orang yang tadi merasa terganggu ya dengan skenario ya tadi kemudian mencoba menjauh, ya itu bukan urusan PDI Perjuangan, Pak. Bahwa PDI Perjuangan adalah menjaga bagaimana demokrasi berjalan dengan sistem, aturan, sesuai dengan mandat konstitusi melalui reformasi itu. Nah, Bang Adi, ini dengan apa yang terjadi ini yang diceritakan oleh Mas Hinton, tapi kan pada faktanya adalah keretakan entah alasannya apapun ya, banyak kontroversi, tapi Bang Hinton mengklarifikasi dari. Tapi gini, ini orang-orang yang bersujud syukur gara-gara kejadian ini nih, ya gimana cara memanfaatkan apa namanya? Juri, para komentator untuk menilai, tetapi sesungguhnya dimensi yang kedua adalah dimensi elektoral. Dan perbedaan dua dimensi ini jarang disadari sebetulnya, jangankan oleh para pengamat, bahkan kandidat sendiri pun jarang menyadari. Nah, saya ambil contoh debat ketiga ya, antara debat kedua calon presiden, tapi debat ketiga yang soal pertahanan itu. Ya. Bagaimana kemudian Pak Prabowo karena prinsipnya dia tidak mau membuka data pertahanan karena itu rahasia, lalu kemudian diserang dan dibully begitu ya, digocek, digocek oleh Mas Ganjar dan terutama oleh Anies. Padahal itu kan mesti kan nggak boleh tektok kan. Nggak ada larangan juga sih sebetulnya. Enggak lah, kalau kita lihat moderator itu kan dikasih waktu moderator 1 menit. Kan nggak boleh ngelempar ke saya untuk kami tektokan. Oke, itu satu debat sendiri itu soal Boleh, aturan boleh. main. Ya. Tapi buat saya adalah bahwa kalau dalam kacamata para komentator umumnya mengatakan bahwa yang unggul Mas Anies dan Mas Ganjar kan begitu, terutama Mas Ganjar ya ketimbang Mas Anies. Tetapi dalam kacamata pemilih ternyata yang unggul dalam pengertian memenangkan suara adalah Pak Prabowo. Buktinya naik ya. Buktinya surveinya naik. Kemudian kita melihat di media sosial itu ada banyak video-video, Banyak versi. di mana ibu-ibu yang menangis melihat Pak Prabowo menahan diri, Lihat menahan ekspresi emosi. wajah Pak Prabowo Itu yang dia. dibully gitu. Yang diserang tetapi kemudian berusaha menahan diri, dan follower media sosialnya, Instagramnya kalau nggak salah itu naik 1 juta lebih, 1,5 juta yang dalam waktu beberapa hari. Jadi jangan lupa dalam debat ini ada 2 jenis pemenang. Pemenang debat dalam kacamata talk show, Ya. yang kedua pemenang debat dalam kacamata pemilih, Elektoral. dalam kacamata elektoral. Yang di pertama tadi para komentator, Para komentator, para pengamat. ya podcast, ya termasuk kita Termasuk kita lah ya. ya termasuk misalnya podcast di sebelah sana dan di sebelah sini. Yang kata Pak Nurdin tadi apa ya? Badai di dalam cangkir dalam kopi. cangkir kopi. Iya, gitu. Di luar tidak menggambarkan. Betul. Apalagi kalau kita bicara Twitter ya, yang notabene memang sangat Dikuasai spesifik oleh ya, sangat spesifik karakteristiknya. Memang di situ adalah para aktivis, para penulis, Dan banyak tidak 01 ya? dan tidak begitu Ya, mencerminkan. Mas Nurdin lebih banyak 01 ya. Saya lihat begitu. Di Twitter ya. Memang lebih militan sekali ya. mereka itu. Satu. Militan. Yang jelas begini, kalau kita bicara perbandingan media sosial dengan kehidupan nyata, ya media sosial yang saya kira paling menggambarkan atau mendekati dengan realita masyarakat pada hari ini adalah Keretakan ini sebagai berkah atau faedah elektoral yang Kalau bola itu di bola ini bang, memanfaatkan bola muntah ini kan, nah kemelut depan gawang ini di bang. antara nama-nama ke Golkar, PSI sama PAN tadi yang Anda sebutkan. ya kalau bicara tentang kemana kira-kira berkah atau faedah elektoralnya Pak Jokowi, kalau bicara tentang kepartaian nyaris tak ada satupun partai pendukung Prabowo dan Gibran per hari ini mendapatkan suara yang signifikan. Karena kalau melihat kecenderungan rata-rata misalnya Gerindra itu naik karena faktor Prabowo Subianto, bukan karena faktor Pak Jokowi.
ataupun Golkar, salah satu kekuatan, anatomi kekuatan politik dari Golkar itu kan bukan pada figur kunci, tapi pada kerja-kerja caleg dan struktur partainya. Golkar ini kan tidak terlampau melihat siapa yang jadi ketua umum, siapa yang kemudian menjadi leader personal yang dinilai punya magnet. Tidak, Golkar itu kuat. Bahkan ketika tidak punya jagoan di pilpres sekalipun seperti 2019, dia runner up loh suaranya di DPR. Itu artinya apa? Soliditas, kekuasaan dan mesin partai itu adalah satu modal politik yang sejak awal dimiliki oleh Golkar, Pak. Jadi bukan karena ada limpahan dari suara Pak Jokowi. Bahkan kalau kita membaca survei misalnya, orang yang terafiliasi puas dengan Pak Jokowi atau memilih Jokowi 2019 yang lalu, ya tidak ada korelasi positif dengan dukungan politiknya terhadap Golkar untuk 2024. Begitupun dengan PAN. Kita tahu pemilih PAN itu kan sangat anti dengan Pak Jokowi. Iya kan? Itu berjarak secara diametral. Pemilih PAN itu memang lebih banyak ke Prabowo Subianto 2019, dan di 2024 itu memang banyak ke Pak Anies Baswedan. Jadi kalau mau disimplifikasi sebenarnya siapa yang kira-kira mendapatkan faedah elektoral dari talak tiga lah kira-kira begitu antara Jokowi dan PDIP. Kalau bicara tentang kepartaian, PSI. Jadi banyak pemilih-pemilih Pak Jokowi yang non PDIP itu ke PSI dalam banyak hal. Meski persentasenya tidak terlampau yang non PDIP signifikan. atau yang pindah dari PDIP? Non PDIP dan yang pindah ke PDIP mungkin ya, seperti Bang Ara dan seterusnya. Tapi secara umum memang lebih banyak ke PSI ketimbang partai-partai yang lain. Kalau bicara pilpres tentu yang mendapatkan faedah elektoral adalah Pak Prabowo Subianto. Karena suara Pak Prabowo dulu sebelum ada deklarasi dengan Gibran Rakabuming Raka kan suaranya di kisaran angka 34-35%. Tapi ketika ada deklarasi, ada banjir besar elektoral gitu ya, yang kemudian membuat Pak Prabowo yang awalnya cuma 35 kemudian naik secara signifikan mencapai 44-45% gitu loh Pak dalam konteks pilpres. Tapi ingat, pemilih Pak Prabowo itu tidak otomatis memilih Gerindra, tidak otomatis kemudian memilih Golkar ataupun PAN, dan sedikit yang memilih PSI. Oleh karena itu, pemilih Pak Jokowi di Pilpres 2019 yang lalu, kalau mau dibagi dua sebenarnya, adalah mereka mayoritas pemilih PDIP, dan pada saat yang bersamaan adalah mereka non-partisan, di mana mereka secara party ID atau identitas kepartaian memang tidak teridentifikasi ke salah satu partai manapun. Oleh karena itu ya, tak mengherankan kalau belakangan para pendukungnya Pak Prabowo Subianto dan Gibran mencoba untuk ya mengkapitalisasi, mengakuisisi supaya magnet Pak Jokowi itu lari ke partai politik pendukung nomor 2, Pak. Maka tak mengherankan kalau kemudian PSI dalam banyak billboard, baliho dan bannernya di situ ada Pak Jokowi. Siapa yang rindu dengan Pak Jokowi atau cinta dengan Pak Jokowi, tegak lurus dengan Pak Jokowi, pilihlah PSI. Partainya Jokowi adalah PSI. Itu banyak, Pak. Nah, Golkar, PAN kalau ingin mendapatkan faedah itu sepertinya juga harus menggunakan tagline yang juga agak nendang dalam tanda kutip, yang dimana penegasannya sebagai partai politik yang tegak lurus kepada Jokowi juga harus mulai dibunyikan. Tadi itu keberhasilan apa? Tagline kan keberhasilan ekonomi Jokowi adalah keberhasilan Golkar. Iya. Iya, artinya apa? Bahwa Golkar sebenarnya ingin semakin men-12-kan antara Golkar dengan Pak Jokowi. 11-12 kan. Mumpung Mas Inton lagi agak berjarak. Kalau mau jujur sebenarnya Pak Jokowi adalah pemain bebas transfer per hari ini, karena belum menentukan pilihan politiknya kemana secara kepartaian administratif ya. Bahwa secara administratif keanggotaan mungkin ada di PDIP, tapi kan kepentingan partainya tidak ada, atau afiliasi partainya tidak ada. Jadi wajar kalau kemudian Golkar gerak cepat, bahwa siapapun yang kemudian merasa puas, cinta dan tetap suka dengan Pak Jokowi, ya partainya lebih dekat kepada kuning. Tapi kan kuning tidak sendirian, Pak. Nah, ini kan matahari langit, matahari langit. Apa tuh? Partai matahari ini ya. Matahari apa itu? Iya. Matahari biru. Matahari biru. Matahari biru. PAN juga kan tak mau kalah, iklannya juga begitu. Mencoba untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Pak Jokowi. Ini tentu karena ada asumsi, ada keyakinan bahwa tingkat kepuasan publik Pak Jokowi yang mencapai Sidratul Muntaha itu bisa dituangkan kepada partai-partai yang merasa identik dan sesama dengan Pak Jokowi gitu loh. Dan hebatnya PDIP tidak merasa
tersinggung atau tidak merasa tersakiti dengan upaya partai-partai lain mengakuisisi atau mengakui Pak Jokowi. Padahal itu presiden deklarasi Ganjar ributnya nggak habis-habis kan. Iya. Itu karena dianggap mendahului keputusan politik dari PDIP. Karena secara resmi PDIP belum memutuskan apakah Ganjar atau Puan. Jadi wajar kalau kemudian PSI diributkan. Tadi itu yang nggak. Tapi ketika ada keputusan resmi, tak boleh satupun yang merasakan dari PDIP tak tegak lurus. Tapi begini maksud saya, kalau Golkar mencoba untuk mendapatkan faedah bercocok tanam elektabilitas dari pendukungnya Pak Jokowi, begitupun dengan PAN, ya saya kira bukan hanya soal pakai slogan-slogan melalui iklan, Pak. Harus berani seperti PSI. Taruhlah foto Pak Jokowi di mana-mana. Instruksikan kepada seluruh kader dan para calegnya. Itu lebih afdol, Pak. Banner, baliho, billboard, dan spanduk, di mana ada logo PAN, di mana ada ketumpan, di situlah ada Pak Jokowi juga. Mumpung PD Perjuangan nggak pakai foto Jokowi lagi. Padahal Bang Masinton dulu pakai. Gue lihat beberapa brosurnya masih ada sih. Kayaknya udah keburu kecetak. Inilah umpama kalau kita lihat ya, yang tadi baca apa tadi itu, yang gua katakan dulu 2014, itu mana dia? Golkar di mana? Iya kan. Terus kemudian PAN juga di mana waktu itu? 2014, 2019, PAN ada di mana? Ya Gerindra juga ada di mana? Kan gitu aja tuh bos. Nah jadi bahwa politik itu tidak bisa artinya bahwa politik itu semua ya udah muara dari politik itu semua kekuasaan. Semua bahwa politik itu butuh kekuasaan ya. Tapi kekuasaan yang bagaimana? Iya. Nah, PDI Perjuangan nggak mengambil jalan kekuasaan bersama kekuasaan yang mencoba mengotak-atik apa yang sudah disepakati bangsa ini tentang demokrasi. Gitu. Nah, kemudian PDI Perjuangan juga tidak selekau dengan kekuasaan yang menafikan demokrasi, terus mencoba mengotak-atik konstitusi yang menyebut jabatan tadi. PDI Perjuangan tidak mengambil jalan itu. Artinya bahwa PDI Perjuangan ingin kekuasaannya yang bisa diabdikan untuk rakyat, tidak menabrak-nabrak konstitusi dan demokrasi, apalagi mengabaikan faktor etika dan moral dalam mengelola kekuasaan. Ini nggak populer, tidak Pak, memang sangat tidak populer, tapi bangsa ini butuh konsistensi itu Pak, menjaga agar ya cita-cita kemerdekaan kita itu nggak bubar di tengah jalan Pak. Kalau dalam hitungan kalkulasi jabatan, kekuasaan gitu loh, ya lanjut aja, tambah aja tuh periode. Tapi kita mencoba mengkoreksi perjalanan bangsa kita dari sejak kita merdeka sampai tahun 98, dari era Bung Karno sampai era Pak Harto, ya, ketika Undang-Undang Dasar belum diamandemen, jadi sumber masalah ketika masa jabatan presiden itu tidak dibatasi. Iya kan? Ya Bung Karno dulu bukan jadi presiden seumur hidup apa segala macam. Itu yang selalu Bu Mega katakan, jangan silau dengan kekuasaan. Ya itulah, jangan melihat istana itu dari sisi terangnya aja, tapi lihat sisi redupnya. Gitu loh. Bung Karno kemudian juga diturunkan, Pak Harto diturunkan. Maka ketika reformasi, kemudian kita coba melakukan koreksi perjalanan bangsa kita sejak 45 sampai 98 itu. Agar apa? Agar kita bisa stabil berjalan melangkah dalam jalan demokrasi yang sudah kita. Nah, kenapa kemudian ya bagi PDI Perjuangan hari ini orang mengklaim bahwa Pak Jokowi ada
diklaim sama partai-partai politik, monggo. Itu sejarah, ya. Atas sejarah itu menyatakan di partai-partai yang apa tadi itu, dia bukan sepenuhnya orang yang setia sejak awal bersama Pak Jokowi, gitu loh. Tapi PDI Perjuangan mencoba selalu setia, bukan pada person, bukan pada jabatan, tapi setia untuk mengawal konstitusi dan demokrasi ini. Kita butuh lah bangsa ini, menurut saya itu kita butuh satu kekuatan politik yang bisa sebagai bintang memandu perjalanan bangsa ini. Tolong. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sebetulnya sangat menahan diri. Kalau beliau mau kampanye itu boleh, asal cuti. Asal cuti. Wapres boleh kampanye, asal cuti. Menteri boleh kampanye, asal cuti. Karena jabatan politik. Loh iya, Pak Mahfud itu sampai hari ini adalah menteri aktif. Iya. Prabowo itu menteri aktif. Dia bisa kampanye. Ini yang ngomong Bawaslu ya, Bawaslu ya. Iya, ini kita Bagaimana dengan situasi tahun 2019? Ya. Ketika calon presidennya adalah Jokowi dan presiden petahana adalah Jokowi dan didukung oleh PDI Perjuangan, Ya. didukung oleh Mas Sekjen. Ya. Nggak ada tuh kalimat semacam itu bahwa ini Pak Jokowi tidak netral. Ya, masih dalam suasana menjelang pencoblosan 14 Februari yang makin hangat, makin macam-macam isunya. Mr. Ki Halo Kak. MK dari Iya, siap, Kak. hadir. Ini kita ngomongin debat cawapres dulu lah. Oh, iya, Dari iya. adakah yang ditangkap oleh Mas Kodari, mungkin survei, mungkin pendapat, atau mungkin ada polling atau apa yang menarik untuk kita bahas? Ya, yang pertama sekarang kan kita masuk fase kedua dari debat, yaitu debat atas debat. Debat di atas debat. Debat atas debat. Jadi debat di sana udah kelar, ini debat di antara pendukung. Betul, debat di antara pendukung. Betul. Dan pastilah memang ada subjektivitas di kalangan pendukung ya. Ya. Itu masing-masing melihat dari sudut masing-masing. Ya, kalau saya kan memang pilih 02 dan saya melihat bahwa pertama Mas Gibran ini dapat mempertahankan penampilannya Oke. yang cemerlang pada penampilan yang pertama, diulangi lagi pada penampilan yang kedua. Cuman begini, di penampilan kedua ini dia datang dengan tingkat kepercayaan diri yang saya kira 2-3 kali lipat. Ya, ya. Kadang-kadang agak over dikit juga ya. Anak muda ya. 2-3 kali lipat. Bahkan saking dia merasa sudah menguasai panggung gitu Ya. kan, dia ada jail-jailnya keluar. Oke, gitu. oke. Jadi ibarat pertandingan sepak bola, memang penguasaan bolanya ini sangat-sangat dominan gitu, sehingga Oke. dia ya ibaratnya dia bisa gocek-gocek lah. Betul, Gitu. betul, betul. Saya kira ya setiap pemain bola kalau sudah dalam situasi seperti itu ya keluarlah akrobat-akrobatnya. Ya, ya, ya. Nah, mengenai apakah kemudian akrobat-akrobat ini positif atau tidak, sebetulnya menurut saya jangan dari kacamata pengamat ya, tentu balik lagi kepada kacamata dari pemilih. Karena jangan lupa bahwa debat itu sesungguhnya ada dua dimensi. Satu sisi dimensi talk show, ya, dimensi Show lah. ya dimensi perdebatan, Perdebatan. ya, perdebatan. Ya. Dan itu wilayahnya dari para tetapi dia belum seperti TikTok itu yang betul-betul sekarang menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia. Oke, kita balik ke apa debat Ya. cawapres keempat. Iya, iya. Jadi, wah itu terbelah betul. Ya. Terbelah betul. Ada yang menyayangkan masalah adab, Iya. quote-unquote-nya Gibran, Iya. tapi ada banyak juga yang membela, Iya. yang membela. Ya inilah caranya anak muda, di mana orang-orang tua harus memaklumi. Ya kalau dianggap dia agak membuat kok nggak pantas gitu dia fight dengan Oke, ini- profesor ya. Nah, jadi ini berarti kan Ya. kita bicara debat sebagai sebuah talk show ya, atau sebagai sebuah debat, Atau sebagai sebuah show lah. sebagai sebuah debat yang tentu saja pertama-tama kita harus bicara mengenai konten. Ya. Saya melihat yang memang dalam koridor konten dari awal itu adalah Mas Gibran ya, tentu saja karena dari pembukaannya yang 4 menit itu Ya, bicara visi-misi dan ya strategi. betul-betul bicara mengenai pembangunan berkelanjutan, mengenai energi, mengenai lingkungan, mengenai pangan, mengenai energi, ya, mengenai desa. Sementara baik Pak Mahfud maupun Muhaimin itu lebih kepada soal petani, soal ya intinya mengangkat masalah lah, nyerang ya, Ya, gitu. ya, Lebih ke sana, ya. lebih menyoroti penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan memang balik lagi di sini saya melihat menarik Pak Mahfud dengan
Ganjar ini pasangan yang secara visi dan misi selalu mengatakan bahwa mereka adalah keberlanjutan Pak Jokowi juga, tetapi dalam manifestasinya, dalam realisasi selalu nyerang. Jadi antara teks yang tertulis dengan teks yang disampaikan secara lisan itu ada jarak, itu ada kesenjangan. Mungkin kan banyak orang mungkin banyak orang mengatakan bahwa berat untuk pasangan 03 karena kalau meneruskan itu lebih dominan 02. Kalau untuk perubahan 01. Jadi 03 ini berat. Jadi 03 ini menurut saya punya problem, balik lagi ya, ini punya problem untuk mendefinisikan situasi dan posisi mereka sendiri, identitasnya itu mereka mau ambil apa gitu loh. Nah, balik lagi kalau saya kepada teori kolam suara. Jadi mereka mungkin nggak paham teori kolam suara atau tidak punya teori yang cukup kuat sehingga akhirnya tidak punya pijakan yang kokoh. Kalau saya kan secara konsisten ya, sudah membagi elektorat kita itu dalam dua kategori, yang puas dengan Pak Jokowi dan yang tidak puas dengan Pak Jokowi. Yang tidak puas dengan Pak Jokowi ini temanya perubahan, dan itu diambil oleh Anies dengan penuh kesadaran, kan begitu. Dan memang segitu ya. Dan memang jumlah suaranya segitu. 20-an gitu ya. 20-an persen. Sialnya kan karena kolamnya kecil, dia nggak bisa tumbuh besar. Tapi paling tidak dia punya kolam suara yang jelas. Nah, karena dia punya kolam suara yang jelas, dia tidak kesulitan untuk menulis teks atau berkomunikasi secara lisan. Pokoknya serang aja terus, itu udah sangat memadai sebagai sebuah positioning politik. Orang melihatnya nggak terlalu membingungkan. Nah, kolam yang puas ini kan yang kemudian diperebutkan oleh Prabowo dan Ganjar. Nah, Prabowo juga nggak bingung, Prabowo dan Gibran. Mereka dari awal mengatakan kita ya melanjutkan Pak Jokowi gitu. Apalagi Pak Prabowo, lalu ada Mas Gibran yang notabene adalah keluarganya anaknya Pak Jokowi gitu. Makin mudah lagi dan makin tegas lagi bahwa keberlanjutan itu ada di Prabowo Gibran. Nah, yang bingung ini Mas Ganjar dengan Pak Mahfud ini gitu loh. Di satu sisi mereka mau melanjutkan, secara teks mau melanjutkan, tetapi secara emosi mereka ini kan marah gitu loh kepada Pak Jokowi, sehingga akhirnya menyerang Pak Jokowi, menyerang kebijakan-kebijakannya. Acara debat Wapres kemarin tuh menurut saya temanya Pak Mahfud itu adalah menyerang Pak Jokowi. Nah, ada problem yang kedua, Pak Mahfud itu menyerang Pak Jokowi sementara dia sendiri bagian dari pemerintah. Jokowi. Bayangkan ketika beliau menyerang atau mengatakan masalah pertama itu adalah masalah mafia. Ya, dan mafia ini harus diberantas. Kan itu bagian Anda gitu loh. Bagian Anda gitu. Ketika Anda mengatakan mafia ini harus diberantas. Anda kan sudah ada di sana 4 tahun ini. Kalau Anda nggak bisa sekarang, apa jaminannya bahwa Anda akan bisa memberantas? Bisa aja Pak Mahfud mengatakan, itu saya kan pada posisi sebagai Menko. Nanti kalau saya Wapres, saya bisa memberantas. Jadi saya bisa lanjutkan lagi, Pak, Wapres itu malah nggak punya wewenang. Malah sebagai menteri Anda lebih bersifat day-to-day dan tidak ada spesifik gitu loh. Jadi sebetulnya ada banyak problema di posisi Ganjar Mahfud, khususnya Pak Mahfud. Karena apa? Karena teksnya itu melanjutkan Pak Jokowi, tetapi secara lisan dan secara ekspresi itu banyak menyerang, dan lebih problematik lagi Pak Mahfud yang menyerang padahal beliau posisinya ada di dalam. Jadi kalau kita ingat Pak Ganjar kan pernah menyerang pemerintahan skornya 5. Siapa yang waktu itu membela Pak Jokowi? Pak Mahfud. Dan mengatakan kita bagus kok, surveinya bagus, Menko Polhukam sudah diapresiasi. Nah, tapi pada hari ini Pak Mahfud menyerang pemerintahan, walaupun yang diserang adalah soal pertanian, ya soal nelayan, soal apalagi soal-soal yang intinya bukan bidang dia langsung gitu, tetapi ada tetap yang terkait dengan bidang beliau, yaitu soal pertambangan itu. Ini harus ditindak tegas, ini ada illegal law. Kalau bukan ada siapa lagi kan begitu, akhirnya orang ngomong kan begitu. Jadi ya kalau menurut saya secara konten tetap yang paling menguasai, kelihatan paling siap ya, baik dari segi tema, baik dari segi gimmick-gimmick, dari segi delivery, itu adalah Gibran. Memang Pak Mahfud dengan Caimin penampilannya tidak sebingung yang pertama. Kelihatan sudah lebih siap. Tapi menurut saya itu lebih karena apa? Karena tema ini agak lebih general, lebih umum dibandingkan dengan tema yang pertama. Tema yang pertama itu ekonomi. Memang harus diakui, kalau tema ekonomi itu, kalau bukan background ekonomi, itu telah bahkan itu terminologi itu tidak menguasai. Bahkan
ya logika ilmunya sendiri juga agak nggak dapat gitu. Tapi kalau acara yang kemarin, tema yang kemarin, ya masih bisa lah bersilat lidah lah. Kira-kira begitu. Jadi ya soal gimmick-gimmick itu kan sebetulnya juga menurut saya nggak sepenuhnya gimmick ya. Biasanya ketika Mas Gibran mengatakan Pak LFP begitu, LFP itu sesuatu yang harusnya memang sudah dipahami oleh Muhaimin. Pertama, energi terbarukan. iya, pertama bahas energi yang terbarukan, energi terbarukan. Yang kedua, yang ini kan dilontarkan oleh tim intinya sendiri, Tom Lembong, gitu. Iya. Sudah dibahas dan memang diomongin Tom Lembong itu Ya. udah cukup viral kok itu. Jadi talk show-nya Tom Lembong itu sudah jadi bahan berita di mana-mana. Gitu. Jadi sebetulnya memang agak mengejutkan dan itu menunjukkan kurangnya persiapan Muhaimin Ya. dan tim untuk mengantisipasi isu mobil listrik dan baterai. LFP ini kan baterai mobil listrik gitu loh. Ya, tapi tidak menggunakan nikel. Ya, tidak menggunakan nikel. Ya. Jadi secara garis besar kan baterai yang ada di dunia ini kan ada dua sekarang, yang menggunakan nikel dan tidak menggunakan nikel. Yang menggunakan nikel sendiri juga ada dua macam. Ada yang pakai mangan, ada yang pakai aluminium gitu. Nah, saya agak lebih paham kenapa. Saya dari awal itu memang mengikuti isu ini. Ya. Saya termasuk pembeli ini misalnya ya, saya pembeli awal Wuling. Wuling EV baru keluar saya pertama. Adik saya termasuk pembeli pertama Ioniq 5. Pada hari ini saya pemesan pertama BYD. Karena saya tahu ini masa depan gitu ya. Lah, saya yang masyarakat awam, bukan pejabat aja pengen banget gitu loh memahami isu ini. Ya. Apalagi Anda sebagai calon presiden yang jelas-jelas temanya adalah keberlanjutan pembangunan dan lingkungan hidup Ya. dan energi gitu loh. Kenapa Anda nggak siap? Jadi menurut saya itu bukan terminologi, bukan jebakan itu. Bukan jebakan, itu memang isu yang sangat relevan. Termasuk green inflation. Greenflation. Iya, greenflation itu sesuatu yang juga sangat relevan dengan tema kali ini. Bahwasanya kemudian Pak Mahfud mengatakan ini receh segala macam. Menurut saya jelas bahwa Pak Mahfud itu karena nggak bisa ngomong lagi, udah kehabisan kosakata. Lalu kemudian saya kembalikan aja kepada moderator. Itu sebetulnya alibi karena udah nggak bisa ngomong lagi. Karena betul-betul nggak punya bayangan konsep green inflation ini apa gitu. Nah, kalau saya yang ada di forum itu, saya pasti akan mencari semua kosakata yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan, berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan energi hijau. Nah, green inflation adalah kan biaya yang keluar karena kita switch kepada EBT kan, gitu kan. Ya, energi yang terbarukan ini masih mahal. Misalnya di Eropa, ya, energinya karena switch kepada EBT, dia harganya mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat Indonesia, gitu kan. Indonesia mau, tetapi apakah konsumen misalnya sanggup membayar harga 3 kali lipat, 4 kali lipat kan? Listrik naik 10-20% aja udah kayak gimana, apalagi itu kan pada akhirnya semua kebijakan publik itu tidak selalu bisa sinkron satu dengan yang lain. Di satu sisi kita peduli dengan lingkungan, kita nggak mau polusi, tetapi di sisi yang lain energi hijau masih mahal. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya mencari jalan tengah antara mengurangi polusi dengan energi hijau yang masih mahal. Gibran lebih masuk akal ya. Gibran lebih masuk akal mengangkatkan masalah biodiesel, biofuel gitu ya, yang berasal dari CPO yang betul. Besar penggunaan itu daripada energi fosil. Iya, jadi ketika disebut bahwa ini istilah-istilah, ini receh-receh, sebetulnya nggak receh, itu sudah biasa sekali, bukan istilah. Menurut saya ini lebih karena kurang siap saja Pak Muhaimin dan Pak Mahfud gitu. Atau emosi karena Gibran. Tapi saya pikir saya respect dengan Pak Mahfud ya, di press conference ya. Apalagi Gibran dan minta maaf. Iya. Menganggap itu bukan sebuah kayak ya dia bisa terima lah. Iya. Dan kemudian juga beliau menyebut lagi nama Pak Jokowi yang memberikan kesempatan pada beliau ya, pada saat kesempatan. Oke, kita tinggalkan dulu. Saya cuma ngomongin kita tinggalkan debat atas debat. Debat atas debat. Jadi yang debat sudah selesai. Iya. Debat di luar debat ini yang lebih ramai debat. Betul. Jadi saya malah nggak terlalu mau berdebat. Kan saya pikir lah ya 01, 02, 03 udah punya apa ya pengikutnya masing-masing, sulit juga sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini debat atas debat itu memang menggambarkan hasil survei bahwa 80%, 85% pemilih itu sudah punya posisi.
Jadi debat ini sebetulnya lebih Pengaruhnya kepada kan kecil sekali. iya, ya kan yang bisa berubah itu adalah mereka yang Betul. tingkat kepercayaannya apa tingkat keyakinannya itu masih rendah atau weak voters itu. Yang kedua yang belum memutuskan. Nah yang belum memutuskan kalau kita lihat survei terakhir ini Ya. 3%, Sudah makin kecil ya. 5%. Nah weak voter sendiri misalnya 15%. Anggaplah 15 tambah 5 20%. Nah dari 20% ini yang nonton acara debat berapa? 40%. Nah kalau 50% saja yang nonton debat dari 20% tinggal 10%. Yang 10% ini juga menurut saya nggak mungkin lari kepada satu kandidat. Anggaplah bagi rata tiga Bagi tiga ya? Iya. Akhirnya ya kalau 3 ke kandidat 01, 3% ke kandidat 02, 3% ke kandidat, akhirnya kan netral. Akhirnya tidak mengubah peta yang sebelumnya. Urutannya sedikit. Iya. Tapi biasanya proporsional ya. Ya, biasanya Proporsional ya. Betul. Jadi kan kita kalau bicara teori komunikasi, secara garis besar saya bagi dua loh. Jadi ada teori jarum hipodermik, di mana orang itu kalau dikasih tahu A terimanya A, dikasih tahu B terimanya B, dikasih tahu Z terimanya Z. Tetapi dalam realita sesungguhnya kan orang menggunakan teori yang kedua, lebih banyak menggunakan teori yang kedua, uses and gratification, di mana orang menggunakan informasi itu sesuai dengan belief ya yang sudah dia punyai, sikap yang dia sudah punyai. Ya kalau memang beliefnya A, ya dikasih A dia terima, tapi kalau dikasih B, dikasih C dia tolak gitu. Ya. Menurut saya debat ini ya ketimbang jarum hipodermik lebih kepada teori yang kedua, uses and gratification. Dan ujung-ujungnya kalau sudah uses and gratification, ini talk show gitu loh, ketimbang sebuah instrumen kampanye yang betul-betul bisa mengubah konstelasi secara signifikan. Ridwan Kamil mengatakan pengaruh debat cuma 2,5%. Ada yang mengatakan cuma 4%. Iya. Betul ya? Ya, menurut saya harus dikejar lebih jauh. 3%, 4% yang berpengaruh itu sebetulnya distribusinya seperti apa? Iya. Gitu. Jadi ya tapi begini, kalau saya kan balik lagi acara debat presiden wakil presiden kita ini betul-betul harus ditata ulang. Ya. Dalam undang-undang Banyak sekali pemilu ya. presiden banyak yang harus Banyak sekali diperbaiki dari harus situ. Kalau sekarang Anda mendapatkan seperti ini adalah produk dari desain acara debat yang seperti ini. Kalau menurut saya ini ya acaranya ini memang istilahnya, saya pernah pakai istilah UFC kan. Ya. Ini UFC sebetulnya. Pokoknya lu pakai semua jurus silakan gitu. Nah, kita kan sebetulnya pengen lebih teratur, lebih tertata supaya apa? Supaya pesan, visi dan misi itu nyampe kepada masyarakat. Bahkan terakhir saya mau kasih istilah baru nih setelah fenomena di Madura. Ini carok kata-kata ini. Carok kata-kata gitu loh. Pokoknya yaitu si dua bersaudara Hasan dengan Werdi itu ditantangin, gua jabanin, gua ambil golok, langsung naik motor, belum nyampe motornya langsung dia loncat, dia pacok duluan itu. Bergelimpangan lah korban-korban itu, berdarah-darah itu. Jadi ini cara kata-kata ini. Ini bukan debat presiden, ini cara kata-kata. Dulu saya nggak tahu 2004 2009. Dulu kita nggak kenal debat, tidak mengenal istilah debat. Dulu setiap capres cawapres dipertunjukkan masing-masing. Saya kan pernah acara di Trans TV, Iya. MC-nya saya, tahu panelisnya siapa? Coba. Anies Baswedan. Dan saya pernah publikasi hasil survei tahun berapa 2009 itu panelisnya juga Anies Baswedan. Jadi MC-nya saya dipanggil Hairul Tanjung. Ini kita ini satu-satu dulu. Mulai dari Pak Budiono, ya kan, SB. Ya lebih harus Ya, lebih ya. terukur lah, Mega, terstruktur, ya, lebih Jika. rapi gitu. Ya. Karena kita pengen tahu mereka itu mau ngerjain apa. Bukan merespon pertanyaan dari panelis, bukan merespon pertanyaan dari calon presiden yang lain. Yang kadang-kadang saling menjatuhkan itu. Iya, cara kata-kata itu gitu. Sebenarnya kan panelis saya Iya, lah. Kita nggak usah sok-sokan lah. Kita kan begini, kita ini katanya budaya timur, kultur timur. Lah masa format yang dipakai Amerika? Jadi yang salah itu siapa? What you see is what you get gitu loh. Kalau ada desainnya Amerika, yang Anda dapatkan adalah produk debat ala Amerika. Dan harus terima. lalu Anda ukur pakai kultur timur. Gila Anda. Ilo ini kata-kata Palembang. Ilo kau ini. Iya. Iya. Kau resepnya pempek, nggak dapat tempe, ya salah. Dia resepnya pempek, ya dapatnya pempek gitu. Cara gitu. Oke.
Satu lagi yang dipertanyaan masyarakat ini lembaga survei bermunculan Iya. dari yang mulai Iya. dari yang mulai udah terbiasa gitu dengar. Iya. Apa Indobarometer, Iya. Poltreking, ya kan, Carta Politika. Itu yang kita anggap selama ini Iya. kredibel, Iya. SMRC, Iya. LSI gitu ya. Sekarang bermunculan Oh nama-nama iya, lain. hujan survei. Hujan survei gitu. Hujan Dan- deras. Dan kadang-kadang Badai. hasilnya tuh berbeda-beda. Iya. Nah, yang paling ya mungkin aku dari Pertama tentu dia akan berbeda kalau metodologinya itu berbeda. Berbeda. Iya. Nah masalahnya kan kita ini memang tidak mudah untuk mengetahui persis metodologi seperti apa. Ya. Karena itu kita pakai pendekatan yang kedua. Kita pakai lembaga-lembaga dan orang-orang yang sudah lama berada di dunia itu. Ya. Dan notabene selama ini benar. Dan saya punya keyakinan bahwa lembaga-lembaga yang sudah lama itu metodologinya itu insya Allah benar gitu. Karena kalau metodologinya salah, sekali pemilu aja udah lewat dia, Iya. udah hilang dia. Kayak lupus kaptes hilang ya. Cuman memang pada hari ini menjadi menarik karena lembaga survei yang notabene sudah mapan atau Iya. kredibel juga ada beda-bedanya gitu. Walaupun pada hari belakangan menurut saya akhirnya mulai mengerucut lagi. 2 bulan yang lalu misalnya itu agak mengejutkan. Ya. Karena hasil survei Carta Politika misalnya Yunarto Wijaya lain sendiri dibandingkan dengan waktu itu lembaga survei ada sekitar 6 ya, saya catat lah ya. 6 ini saya pilih juga dari mereka-mereka yang sudah track recordnya sudah lama lah di survei. Jadi Carta ini satu berbeda dengan 6 yang lain. Kalau 6 yang lain sudah menemukan bahwa pasca deklarasi Prabowo Gibran, pasca Gibran jadi wakilnya Prabowo, itu mengalami lonjakan suara dan posisi Prabowo Gibran itu sudah unggul dibandingkan dengan yang lain. Tetapi di Carta Politika yang unggul masih Ganjar Mahfud pada waktu itu. Untuk supaya persisnya saya kutip data yang saya bahas 2 bulan yang lalu. Kita konsisten aja lah. Konsisten aja. Kita udah pernah ngomongin ya bisa dicek ya di salah satu podcast ya, kita ulangi lagi sekarang. Jadi pada 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu itu indikator